Meski menjadi tim debutan di round 3, namun secara kedalaman skuad timnas Indonesia nggak buruk-buruk amat. Apalagi dengan bergabungnya Martin Paes dan Ole Roumanie, jika nantinya bisa dikebut oleh Pak Erik. Jelas Indonesia bukan tim yang bisa dianggap remeh di grup C ini. Bahkan hal itu seolah diamini oleh pelatih striker baru timnas Indonesia, Yong Ki-hoon. Bahkan legenda timnas Korea itu sangat yakin kalau timnas Indonesia di round 3 nanti bakal menjadi salah satu tim yang mengejutkan lawan-lawannya. Tak terkecuali langganan Piala Dunia, macam Australia, Arab Saudi, bahkan Jepang. Meski secara ranking FIFA, timnas Indonesia berada di ranking bawah, dengan pengalaman minim untuk bermain di round 3, karena memang ini adalah capaian pertama kali timnas Indonesia. Namun ada faktor menarik, yang membuat skuad Garuda jadi tim yang diperhitungkan rival-rival kita di grup 3 nanti. Cina telah menyebut Indonesia ini sebagai tim Belandanya Asia. Meski terkesan gak menyenakin, tapi ini menunjukkan kewaspadaan mereka pada timnas Indonesia. Dan hal itu sebenarnya nggak berlebihan, saat skuad Garuda memang punya banyak aspek yang bisa membuat rival kita terkejut. Salah satunya adalah banyaknya pemain timnas yang mulai berkarir di Eropa. Ya, tim yang saat ini berada di ranking 132 FIFA adalah salah satu tim yang memiliki skuad mayoritas bermain di Eropa. Jika kita bandingkan dengan rival-rival kita di grup C, maka jumlah pemain kita yang bermain di Eropa mungkin hanya kalah dari Jepang dan Australia. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bahrain, Cina hingga Arab, kita masih memiliki lebih banyak pemain yang berkompetisi di Eropa. Tercatat hingga saat ini paling tidak ada 12 pemain tim Garuda yang bermain di Eropa, seperti Jay Itzes di Serie A Italia. Kemudian ada Nathan dan Elkan Bagot, Justin Hubner hingga terbaru Marcelino Ferdinand yang bermain kompetisi Liga Inggris. Kelvin Verdonk hingga Ivan dan Rafael Struijk yang bermain di Belanda, serta Ragnar, Sani, dan Shane yang bermain di Belgia. Belum termasuk Tom Haye yang masih belum mengkonfirmasi klub terbarunya musim ini. Banyaknya pemain timnas yang bermain di Eropa tentu menguntungkan. Pasalnya dengan ketatnya kompetisi sepak bola Eropa dan tingginya level kompetisi seperti Serie A Italia, Belanda hingga Inggris dan Belgia. Para pemain timnas jelas memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi dan membuat mereka siap berkompetisi di level tertinggi Asia sekalipun. Dan itulah kenapa pelatih Sinteyong hingga Yong Ki-hoon punya optimisme untuk membawa Indonesia lolos ke round 4 yang jadi target tim Garuda di grup C. Selain memiliki banyak pemain yang bertebaran di Eropa, timnas Indonesia saat ini juga sangat beruntung memiliki ketua PSSI seperti Pak Erick Thohir. Bagaimana tidak, Pak Menteri yang satu ini memang telah menjadi idola baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Dukungan yang luar biasa besar diberikan PSSI di bawah Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Sebagai contoh, ketika harus memainkan laga tindang ke Cina dan Bahrain yang bakal membutuhkan waktu perjalanan panjang, PSSI sudah siap mencarter pesawat pribadi yang akan mengangkut punggawa timnas. Selain itu soal fasilitas, PSSI membangun training camp berstandar Eropa, di mana terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kondisi training camp yang tinggal finishing di IKN. Dengan training camp berstandar Eropa yang dimiliki PSSI tersebut, para pemain bisa fokus untuk mempersiapkan tiap pertandingan dari timnas Indonesia. Sementara itu, dukungan lebih lanjut dari PSSI jelas tergambar dengan bagaimana PSSI mengontrak Yong Ki-hoon untuk jadi asisten pelatih coach him, di mana Yong Ki-hoon akan jadi pelatih striker timnas. Sekali lagi, langkah-langkah dari PSSI tersebut adalah cara yang dilakukan untuk membuat tim Garuda bisa mencapai target 4 besar di grup C dan lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia juga memiliki pemain ke-12 yang selalu setia mendukung mereka dimanapun dan kapanpun Indonesia bertanding. Bahkan menurut sejumlah laporan, pertandingan perdana melawan Arab Saudi, fans Timnas Indonesia telah habis memesan tiket pertandingan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Bisa dibayangkan, sefanatik dan seloyal apa fans Timnas Indonesia ini. Bahkan pelatih striker Timnas Indonesia, Yong Ki-hoon langsung dibuat terkejut sejak ia diumumkan sebagai asisten pelatih coach Sinteyong. Pasalnya, ia langsung mendapatkan support besar dari fans tim Garuda yang terkenal militan. Dan inilah yang kemudian bisa jadi faktor penting bagaimana Indonesia bisa melewati tantangan lawan-lawan di grup C. Kehadiran fans timnas yang fanatik nantinya diharapkan bisa memberikan teror yang mengerikan pada para pemain lawan yang bermain ke Indonesia.